Kita melangkah ke narasumber kita selanjutnya. Ini Bang Zul atau Bang Yusuf dulu. Oh iya, Bang Yusuf Sebegur. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Terima kasih Adinda Kapitan selaku moderator dan sekretaris penyelenggara. Mohon izin Bang Tamsil, Bang Terjo dan Ketua Umum PB HMI NPO Bang Apandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzi wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan lebih khusus nikmat Islam. Salam dan salawat juga kita limpah curahkan kepada junjungan kita, pemimpin besar revolusi Islam yang membawa alam pencerahan dari alam kegelapan bagi umat manusia, yaitu baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Saya gemini tapi kecilnya ngaji, jadi tidak lantas serta-merta begitu jadi aktivis Gemini sampai presidium saya naruh agama saya di brankas atau di laci lemari. Jadi religi itu, keislaman itu harus terus hidup dalam setiap napas dan pergerakan. Jadi tidak semua orang Gemini itu katanya sekuler atau katakanlah meniadakan Tuhan dalam konsep kehidupan bernegara seperti yang baru-baru ini disampaikan oleh Presiden yang mulia itu, Presiden Republik Indonesia, bahwa agama dan negara itu harus benar-benar dipisah. Ya, kami tidak seperti itu ya. Yang kami hormati abang kami Bang Tamsil Limrung yang luar biasa. Sampai hari ini sedikit kita menemukan pemimpin, pejabat dan birokrasi yang masih eling ya, yang masih sadar, yang masih bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Lewat kiprah dia di DPD, mudah-mudahan bisa menularkan kesadaran-kesadaran kritis ya, bisa menularkan giroh bagaimana sebetulnya kebenaran itu mutlak dalam menjalankan penyelenggaraan negara. Terima kasih Bang Timsul, semoga tetap setia istiqomah ya memperjuangkan aspirasi rakyat. Dan yang kami hormati Bang Dr. Jo, ini luar biasa. Dia gigih sekali menyampaikan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang secara substansi bahasa itu sebenarnya ayo kembali ke jalan kebenaran. Kalau bicara konteks kebangsaan, bangsa ini sudah terlalu lama digadaikan, sudah terlalu lama dijual baik kepada asing maupun asing. Jadi saya pikir layak menjadi pertimbangan yang mendesak dan utama untuk kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih Bang Jo, pemikirannya luar biasa. Itu harus segera ditindaklanjuti. Dan Adinda ya saya sebut karena di bawah saya Ketua Umum PBHMI Afandi. Mudah-mudahan seperti namanya HMI NPO. Kalau saya dulu diskusi tahun 90-an, HMI NPO ini HMI Penyelamat Bangsa, kira-kira gitu ya nama lainnya NPO. Jadi bukan sekedar majelis penyelamat organisasi, tapi HMI yang menyelamatkan bangsa. Baik, izinkan abang-abang sekalian dan rekan-rekan yang dalam forum kami muliakan ini bicara soal presidensial threshold atau yang dikenal dengan PT. Judulnya sebetulnya 0%, malah harusnya tidak lagi menyebut angka, tapi sudah tanpa prosentase. Jadi dia betul-betul presidensial threshold bagi seluruh rakyat Indonesia yang memang layak dan berhak untuk dipilih dan memilih. Saya setuju Bang Tamsil ya, untuk kemudian tidak lagi dibatasi oleh tirani-tirani konstitusi seperti itu. Nah sesungguhnya kalau mau jujur, saya melihat bahwa hampir semua produk
Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi yang kita junjung ini sebetulnya sudah merupakan produk-produk dari katakanlah borjuasi korporasi ya, dan kapitalisme global. Jadi semua yang dihasilkan di dalam parlemen itu memang syarat terhadap kepentingan-kepentingan para pemilik modal yang kemudian berwujud pada oligarki, baik oligarki korporasi borjuasi, partai politik maupun subordinat daripada kepentingan-kepentingan politik yang lainnya. Jadi boleh dibilang birokrasi kita, politisi kita, dan beberapa kepentingan politik itu tak ubahnya menjadi ternak-ternak oligarki yang kemudian merekayasa konstitusi, membajak konstitusi untuk meminggirkan apa yang disebut dengan aspirasi dan kepentingan rakyat. Jadi bukan hanya PT presidensial threshold, tetapi juga kita sudah membuktikan betapa bengisnya ya oligarki itu ya, melalui korporasi borjuasi, kepentingan politisi yang sempit, yang sangat pragmatis melalui omnibus law katakanlah. Kemudian juga IKN yang belum lama, undang-undang ibu kota negara, dan hampir saja JHT ya, kalau tidak mendapatkan reaksi atau respon yang cukup kuat dari publik, maka kembali buruh harus mengalami apa yang disebut eksploitasi manusia atas manusia dan eksploitasi bangsa atas bangsa. Jadi menurut saya memang diperlukan hal-hal yang sangat mendasar dan tentunya mendesak untuk kemudian menyelamatkan negara Indonesia, terutama terkait dengan trigger konstitusi kita. Belakangan yang disampaikan Bang Tamsil, kemudian begitu kuatnya konspirasi jahat ya, di mana melibatkan para cukong atau taipan masuk ke wilayah konstitusi, tentunya dengan membeli semua instrumen politik di parlemen, termasuk partai politik di dalamnya melalui DPR, mungkin juga mudah-mudahan DPD juga bisa kuat ya, bisa istiqomah ya, bisa meluruskan apa-apa yang menjadi distorsi atau menyimpang dari penyelenggaraan negara. Sehingga menurut saya ini juga bahan masukan. Memang sepertinya sudah menjadi keharusan kita kembali kepada konstitusi atau undang-undang dasar 1945 yang asli lah, atau yang hakikat ya. Mungkin ada beberapa poin yang tadi dibilang yang ruhnya tidak bisa hilang semangatnya, yaitu tentang pembatasan presiden 2 periode. Karena memang ya seperti Lord Acton mengatakan bahwa power tend to corrupt, absolutely power, absolutely corrupt ya. Jadi semakin lama orang dibiarkan berkuasa, maka semakin dia akan menjadi sangat korup, dia akan menguasai segalanya. Dan ini terjadi dalam situasi yang sekarang. Kedua presiden terakhir, di presiden yang terakhir ini yang sudah 2 periode, hampir 2 periode, kemudian mulai memikirkan untuk terus melanggengkan kekuasaannya dengan wacana perpanjangan penundaan pemilu atau menambah jadwal atau waktu kekuasaan. Saya pikir ini bagaimana mereka merasakan nikmatnya kekuasaan itu ya, sehingga kemudian menghalalkan segala cara untuk terus memperpanjang kekuasaannya. Padahal kalau mau jujur, biasanya kan kalau orang yang ingin diberikan kesempatan untuk lebih punya waktu berkuasa atau memperpanjang kekuasaannya, tentunya dengan track record prestasi dan karya-karya yang gemilang ya Pak Dokter ya. Ini sudah bobrok, sudah menindas rakyat, kemudian membawa negara kepada jurang kehancuran, kok bisa dengan percaya dirinya, dengan bangga luar biasa, seolah-olah sudah berbuat yang baik bagi bangsa ini, sehingga terus ingin memperpanjang kekuasaannya. Kita lihat fenomena soal hutang negara yang menjulang tinggi, bagaimana demokrasi dibungkam, bagaimana kemudian para pemimpin berlaku tunasusila ya, berlaku tidak lagi memiliki adab, tidak memiliki akhlak karimah. Omongannya hari ini beda dengan besok, komitmennya hari ini beda dengan komitmennya yang besok. Itu semua dipertontonkan secara telanjang. Tapi kok bisa-bisanya seolah-olah
sudah berprestasi memberikan yang terbaik buat bangsa Indonesia sehingga terus melanjutkan jabatannya. Ini adalah kesalahan yang fatal yang harus dihentikan. Sekali lagi mungkin memang kita tidak bisa menghindar bahwa ada mekanisme formal normatif konstitusi kita yang harus kita tempuh ini yang akan membawa harapan perubahan secara normatif ya atau konstitusional. Kita berharap mungkin nanti DPD bisa ikut menyuarakan ini. Kalau memang dengan upaya-upaya yang formal tadi, yang normatif dengan mekanisme konstitusional, kemudian walaupun pada akhirnya kita tahu semua sudah dibajak. Fenomena 3 partai besar seperti Golkar, PAN, dan PKB adalah salah satu contoh yang nyata bagaimana politik dagang sapi, bagaimana kemudian istilah asongan ini terjadi di depan mata kita. Ketika mereka tersandra oleh skandal-skandal politik, baik itu korupsi dan sebagainya, kemudian mereka rela menjual aspirasi amanat rakyat hanya untuk kepentingan keselamatan karir politik dan bahkan keselamatan hukum mereka. Jadi ini persoalan juga yang seharusnya tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Saya hanya berharap sebagai bagian dari aktivis 98 yang kemarin sudah mengobarkan Komite Rakyat Lawan KKN, korupsi kolusi nepotisme, insya Allah mengawal abang-abang kami yang berjuang di jalur konstitusional. Kita akan terus melakukan pressure ya, baik itu di lapangan maupun di wacana publik, dan kita akan mengelaborasi solidaritas perlawanan dari seluruh rakyat Indonesia. Jadi ke depan, mungkin mulai minggu depan 98 akan membuka diri dengan gerakan-gerakan kesadaran kritis dan perlawanan lain, termasuk dari buruh, termasuk dengan kawan-kawan yang catatan khusus luar biasa para emak-emak ini ya, ARN dan sebagainya, 212. Kita akan membangun kekuatan yang bukan saja mungkin people power, tapi juga menyelamatkan perjalanan bangsa yang sudah di bibir jurang. Kita tidak tahu dalam waktu sekian lamanya apakah negara ini masih bisa berada, masih bisa eksis, dan yang paling penting apakah anak cucu kita ke depan bisa hidup dan tinggal menghirup nasionalisme sebagai seorang anak bangsa dari negeri Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI. Mungkin itu. Jadi sebagai penutup, kami akan terus menggelorakan, menyuarakan bagaimana supporting system terhadap mendompleng oligarki ini untuk begitu mudahnya membajak negara untuk kepentingan mereka yang sempit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.